Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya inovasi birokrasi, khususnya inovasi di bidang teknologi informasi. Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya mengenai inovasi birokrasi. Birokrasi, apa itu pengertian birokrasi? Ada banyak pendapat yang menjelaskan mengenai apa itu birokrasi. Bagi sebagian orang awam, apa yang terpikirkan ketika mendengar kata birokrasi? Mungkin bagi kita yang sering terlintas adalah jangka waktu yang lama, sebagai contoh dalam mengurus perizinan, surat-surat, dan lain sebagainya. Lalu pelayanan yang terbilang rumit dan berbelit, yang seringkali disebabkan karena adanya ketidakjelasan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Penyelewengan dalam berbagai hal, seperti penyelewengan kekuasaan, penyelewengan anggaran, dan lain sebagainya. Kemudian, terikat akan aturan di dalam setiap melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Semua pemikiran itu lahir dikarenakan birokrasi di Indonesia belum memiliki kinerja yang maksimal dan juga inovasi yang baik. Padahal birokrasi menurut Hegel sebenarnya adalah institusi yang menjembatani antara negara dan masyarakat. Maka birokrasi membutuhkan sebuah inovasi dari berbagai sektor seperti sektor pendidikan, sektor ekonomi, serta sektor yang saat ini paling diperhatikan adalah sektor teknologi. Namun juga yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah sektor pelayanan publik, karena sektor ini langsung berurusan dengan masyarakat. Sektor-sektor lain seperti infrastruktur, kesehatan, dan lain sebagainya juga tidak boleh luput dari inovasi. Pertanyaannya, mampukah para birokrat, administrator publik, atau pejabat melakukan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat? Mengingat kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terus meningkat seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi. Sedangkan di sisi lain, kita masih sering mendengar adanya pungutan liar, pengurusan izin yang lama, pengurusan administrasi yang rumit, dan perilaku korup birokrat. Disinilah kemudian dibutuhkan sebuah paradigma baru yang dapat merespon secara cepat persoalan birokrasi pelayanan publik. Inovasi bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan menjadikan inovasi sebagai budaya dalam bekerja adalah suatu bentuk usaha dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi di Indonesia. Dengan banyaknya inovasi, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang berorientasi pada hasil yang nyata, bukan pada proses yang nihil. Kembali lagi menjadi sebuah pertanyaan, mampukah birokrasi di Indonesia melakukan inovasi? Konsep inovasi dalam administrasi publik sebetulnya sudah ada sejak lama. Pertama, dibuktikan dari artikel Alfred Newman berjudul Innovation in Bureaucratic Institution dalam jurnal Public Administration Review pada tahun 1967. Kedua, buku yang ditulis oleh Kayden dengan judul Administrative Reform tahun 1969. Meskipun sudah lama, namun konsep inovasi belum cukup populer dalam ranah administrasi publik. Hal ini disebabkan karena kuatnya hegemoni dari prinsip-prinsip birokrasi Weber. Pada konteks ini, inovasi tidak banyak diperlukan bagi aparatur birokrasi pemerintah karena dalam birokrasi versi Weber memiliki karakteristik yang membutuhkan aturan yang jelas, hierarki, spesialisasi dalam pembagian pekerjaan, dan lingkungan yang relatif stabil. Kewajiban aparatur birokrasi pemerintah adalah menjalankan aturan yang ditetapkan.
Jika kemudian inovasi dilakukan hanya dalam intensitas kecil dan terbatas pada top leader saja. Seiring berjalannya waktu, birokrasi model Weberian mulai ditinggalkan. Alasan pertama, sistem birokrasi Weberian cenderung kolot. Akibatnya, menghalangi kreativitas dan melemahkan energi para pegawai. Bukan birokratnya semata-mata sebagai penyebab, tetapi sistem yang menjadi penyebab utama, meskipun diakui bahwa ada beberapa birokrat yang tidak kreatif. Kedua, model birokrasi pemerintah yang sangat besar dan tersentralisasi serta layanan yang baku. Ketiga, birokrasi yang sentralistik dan kaku. Model birokrasi ini berindikasi adanya kebijakan yang menguntungkan pemerintah saja, tetapi tidak dapat mensejahterakan masyarakatnya. Padahal, pemerintah berkewajiban melayani kebutuhan publik, sehingga dibutuhkannya suatu inovasi untuk mengembangkan birokrasi di dalam pengelolaan pemerintah. Budaya inovasi pada birokrasi dikembangkan untuk mendorong good governance mulai tingkat individu, kelompok organisasi, kemudian menuju inovasi organisasi. Budaya ini diyakini mampu meningkatkan kinerja birokrasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu hingga saat ini, birokrasi masih kesulitan untuk bisa mengikuti langkah milenial yang kian hari melaju kencang dan lebih kencang lagi. Birokrasi masih muncul dengan rumit di meja-meja yang terpisah oleh fungsi. Citra akan alur yang panjang, lamanya waktu, dan kelambanan masih melekat pada birokrasi yang ada di kantor-kantor pemerintah. Sehingga sering disebut sebagai reformasi birokrasi yang harus disuarakan karena isu yang jarang dibahas, apalagi oleh masyarakat sipil. Hadirnya inovasi dalam birokrasi lebih banyak disebabkan bagaimana cara pemerintah memperlakukan teknologi, semisal teknologi digital. Hubungan antara teknologi, inovasi, dan sektor publik jadi niscaya. Sayangnya, inovasi itu secara tidak sengaja tak diperbolehkan ada oleh pola pikir dan sejumlah aturan dalam birokrasi itu sendiri. Minimnya inovasi pun dikarenakan aparatur yang keliru dalam mengartikan semangat kewirausahaan dalam sektor publik. Pola pikir bahwa tugas aparatur bukan mencari keuntungan seperti pada sektor privat memang benar, tetapi semangat kewirausahaan itu dimaksudkan supaya hadirnya inovasi dalam memberikan pelayanan dengan kualitas prima. Perlunya persaingan di dalam pemberian pelayanan, setidaknya masyarakat berhenti mengeluh saat mengurusi segala hal yang cuma bisa diberi oleh pemerintah seperti perizinan dan perizinan. Sulit rasanya bagi pemerintah untuk bisa dengan prima melayani bila aparaturnya masih memiliki pola pikir yang bukan tak ramah, tetapi memunggungi internet karena tak mengerti manfaat dari internet itu sendiri. Tak mengerti itu bukan pula sebab tak mau, namun tak mampu karena sebagian dari mereka lahir dan tumbuh di zaman yang belum mengenal internet. Jadi ada kecanggungan kolektif dari aparatur birokrasi terhadap teknologi digital. Sebenarnya, kemajuan reformasi birokrasi di Indonesia kian nampak setiap tahunnya. Salah satu faktor yang mendorong percepatan ini adalah teknologi informasi. Teknologi informasi memungkinkan adanya transparansi tata kelola pemerintah serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Publik bisa memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah. Berkat teknologi informasi pula, pemerintah dapat menjangkau masyarakat dengan cara yang lebih efisien. Fenomena perkembangan teknologi bisa dianggap sebagai tantangan, namun di sisi lain menjadi pemantik semangat, karena apa yang dilakukan para pejabat publik diketahui oleh masyarakat dan semakin meningkatkan partisipasi publik. Pemerintah dapat menjangkau masyarakat dengan cara yang lebih efisien, karena sosialisasi dan integrasi pendapat publik dalam pembuatan kebijakan kian baik. Partisipasi publik dan kemudahan menjangkau masyarakat menciptakan iklim yang kondusif untuk berinovasi. Melihat pentingnya inovasi birokrasi khususnya dalam perkembangan teknologi, membuat pemerintah juga berusaha melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Salah satu contohnya adalah inovasi pelayanan pengelolaan sampah yang coba dilakukan di Kabupaten Banyumas, yang diberi nama Salinmas. Salinmas adalah salah satu aplikasi online pengelolaan sampah. Contoh lainnya yang paling nyata bahwa birokrasi menggunakan teknologi adalah dengan adanya website setiap organisasi. Organisasi pemerintah juga menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan institusi atau lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah inspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah.
Demikian pemaparan mengenai inovasi birokrasi oleh anggota kelompok kami yang terdiri dari Tenti Kustini Siaan 029, Aji Ananingrum 036, dan Arni Indriani 067. Terima kasih telah menonton video kami.